Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas apa Mbak ya? Logika modern ya. Kemudian yang mengenai induksi deduksi ada yang masih bingung nggak? Semuanya masih bingung. Sudah pernah mendengar pembagian ilmu fisika dan metafisika nggak? Belum ya? Jadi dalam filsafat ilmu nanti kita bicara tokoh-tokoh misalnya dari filsafatnya Kant, Immanuel Kant. Itu dia mulai memisahkan kategori ilmu menjadi fisika dan metafisika. Nah, nanti fisika itu yang pakainya deduksi, ini yang induksi, ini nanti deduksi. Fisika itu ilmu-ilmu yang pelajari benda-benda fisik, fisiknya yang dipelajari ya, benda fisiknya. Benda fisik itu benda yang terlihat, bisa dilihat dengan mata, bisa digapai dengan tangan, disentuh dengan tangan, kalau ada suaranya bisa didengar dengan telinga, kalau ada penampakannya bisa dilihat dengan mata, bisa diriset, bisa diteliti. Kalau kecil itu bisa dibawa ke lab, kemudian diteliti dengan mikroskop. Kalaupun itu jauh bisa diteropong dengan teleskop. Itu namanya benda-benda fisik. Nanti kaitannya itu fisika. Jadi pengertian fisika di sini masih umum. Bukan ilmu fisika yang kalian pelajari di SMA, itu lebih khusus, pengertian khusus. Ini pengertian fisika secara umum, termasuk yang fisika ya biologi, geologi, geodesi, ilmu bumi, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Ilmu-ilmu yang objek kajiannya itu benda-benda fisik, itu fisika. Nanti yang metafisika itu ilmu-ilmu yang kajiannya benar-benar non fisik. Setidaknya benda itu ada tapi jauh entah di mana. Seperti misalnya kita contohnya di kajian agama ya. Makanya agama itu ikutnya metafisika. Kajian tentang surga. Surga kan dari dulu kita mendengar surga itu kan dari penjelasan para guru-guru kan. Dan kita ataupun guru kita juga belum pernah survei sendiri ke surga, iya gak? Iya kan? Lah makanya surga itu bukan benda fisik. Ilmu yang belajar tentang surga itu metafisika, kaitannya kajian metafisika. Misalnya lagi tentang, iya kalau di Plato ada alam idea itu, yang dalam bahasa Islam itu lebih disebut mungkin ya loh mahfud itu bisa ya, karena alam idea kan itu grand desainnya dunia, itu di filsafatnya Plato ada itu juga ikutnya kajian metafisika, karena alam idea itu nggak pernah ada secara fisik, itu hanya bisa dibilang hayalan, itu hayalannya Plato gitu. Atau bisa dibilang hayalan, bisa dibilang imajinasi, bisa dibilang ya murni hasil pikirannya dia. Itu namanya wilayahnya itu metafisika. Metafisika lagi contohnya kalau manusia ini kan bisa fisik, bisa metafisik. Manusia secara tubuh ini fisik, tapi ketika bicara tentang jiwa, bicara tentang roh, cinta, itu sudah metafisik. Maksud kan ya. Jadi kalau tubuh ini masih bisa disentuh, masih bisa dilihat warna kulitnya, ada penyakitnya, ada apalagi ada suaranya yang bisa didengar, itu fisik. Makanya mengkaji manusia secara fisik itu nanti yang dikaji tubuhnya, aliran darahnya. Darah kan masih bisa dilihat, suaranya, cara berjalannya, terus cara ngomongnya, dan seterusnya. Itu kajian, kalau kajiannya fisik seperti itu. Tapi kalau yang dikaji metafisiknya itu nanti yang dikaji ruhnya, jiwanya, terus rasa perasaan itu, cintanya, itu
mengkaji secara metafisika. Sampai di sini paham ya? Membedakan fisika dan metafisika seperti itu. Makanya nanti belajar fisika nanti logikanya pakai induksi, pakai riset, pakai riset. Di ilmu fikih itu kajian yang bisa diriset itu misalnya seperti ketika Imam Syafi'i menentukan ini masa-masa haid, tentang haid loh, menstruasi, itu kan makanya survei beliau. Jadi ada wanita diwawancarai dan seterusnya, itu banyak wanita yang diwawancarai, makanya induksi dia. Tapi ketika bicara tentang sholat misalnya, sholat itu wajib, itu pakainya deduksi, nggak bisa di riset, itu nggak bisa. Misalnya, oh di Purwokerto ternyata subuh itu nggak wajib, sunnah. Di Haji Barang subuh itu makruh. Di mana lagi? Itu nggak bisa seperti itu. Makanya karena berbicara tentang wajib, kewajiban, hukum wajib, hukum sunnah itu sudah wilayahnya metafisika. Itu bicara tentang metafisika. Terus, jadi itu tadi ya, objek induksi dan deduksi itu objek kajiannya beda, intinya di situ. Beda objek kajian, dicatat wae. Jadi fisika mempelajari benda-benda fisik. Ilmu yang mempelajari objek kajiannya atau ilmu yang mempelajari benda-benda fisik. Dan nanti penalarannya menggunakan fisika induksi. Ya, pakai dalam tanda kurung bisa riset atau observasi atau verifikasi seperti itu. Sementara yang metafisika itu objek kajiannya benda-benda non fisik atau hal-hal non fisik atau sesuatu yang di luar fisik, yang bukan fisik, non fisik ya, objeknya non fisik. Penalarannya menggunakan deduksi. Kalau bicara tentang filsafat ilmu, orang-orang yang secara khusus membahas tentang induksi itu nanti di filsafat modern. Makanya induksi itu ciri khasnya filsafat modern. Kalau filsafat sebelum modern atau filsafat Yunani kuno dan filsafat zaman pertengahan itu zaman filsafat Islam sebelum abad ke-16, sebelum abad 17, itu kan objek kajiannya metafisika, makanya masih memungkinkan menggunakan penalaran deduksi. Tapi begitu filsafat sampai di barat, filsafat modern, itu objek kajiannya sudah bukan metafisika lagi, tapi fisika. Karena menurut para pemikir-pemikir zaman modern, ilmu-ilmu metafisika itu ilmu-ilmu yang kuno, tidak menghasilkan pengetahuan baru, tidak. Ginilah contohnya, kayak sederhananya ini. Dari dulu kita sejak kecil sampai sekarang, bahkan sejak zaman Nabi sampai besok kiamat, kita mempelajari ilmu agama, kan isinya cuma itu saja, ya enggak? Ya kan? Fikih pun begitu, isinya cuma seputar toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, terus tentang muamalah,
mempulasara jenazah seperti itu kan. Dan agama juga mungkin pembahasannya ya tentang surga, neraka, pahala, dosa, hubungan antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhan seperti itu kan. Intinya teorinya itu saja dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat pun akan seperti itu. Hanya paling nanti di beda penafsiran saja, tapi intinya sama. Karena Qur'annya masih sama, sebenarnya satu. Nah, itu yang oleh para pemikir-pemikir barat, termasuk agama Katolik juga kan sama. Itu yang oleh pemikir barat dianggap sebagai ilmu yang kuno, ilmu yang tidak menghasilkan pengetahuan baru. Makanya kan apa sih gunanya kita belajar dari dulu sampai sekarang ajak-ajak saja, apa itu saja yang dipelajari gitu. Gunanya apa gitu? Progresnya apa? Jadi itu membosankan. Menurut para filsuf modern zaman modern itu membosankan, tidak menghasilkan pengetahuan baru. Sehingga menurut mereka perlu dikaji ini permasalahannya ada di mana. Mereka mengkaji permasalahannya ada di mana sehingga ketemu, oh permasalahannya ada di penalaran. Penalaran yang dipakai oleh filsafat-filsafat zaman bahula, zaman dulu itu menggunakan deduksi, logika klasik itu tadi. Makanya harus diubah. Makanya diubah menggunakan metode baru, yaitu yang disebut logika modern itu tadi. Sampai di sini bisa dipahami ya. Logika modern itu memang sengaja diciptakan untuk mengkaji ilmu alam, mengkaji hal-hal indrawi, ilmu alam, supaya ditemukan hal-hal baru atau ilmu baru, kesimpulan-kesimpulan baru, penemuan-penemuan baru. Nah, kemarin di kelas sana saya contohkan gini. Selama ini kita yang hidup di era 2024 ini kan sudah menemukan atau mendapati berbagai kemajuan teknologi. Ada HP, ada wifi, ada komputer, ada sepeda motor. Sepeda motor pun berbagai macam, berbagai bentuk, berbagai ukuran. Dari yang murah sampai yang mahal, mau yang second, mau yang kredit, mau yang ngutang sama mertua, sampai ngutang sama pinjol kan bisa. Itu berbagai kemudahan teknologi seperti itu. Ada wifi, ada internet, ada aplikasi, sekarang ada AI, artificial intelligence. Semua itu kemajuan zaman. Yang kenapa ya kok kalau kita berbicara tentang teknologi yang kita kenal itu produk dari barat gitu. Kita tidak pernah menemukan teknologi yang produk dari dunia Islam atau Timur Tengah. Arab, Mesir, Irak atau Iran masih mending, bisa bikin nuklir itu. Bom nuklir atau rudal. Iran bagus loh filsafatnya. Karena ini dilihat dari kajian filsafat ya. Karena menurut orang-orang filsafat, kenapa dunia Islam kok mengalami kemunduran? Karena mereka meninggalkan filsafat modern. Mereka antipati mengkafirkan filsafat, terutama filsafat modern. Karena memang filsafat modern dikenal sebagai atau tokoh-tokoh yang mengkaji filsafat modern, pentolan-pentolan di filsafat modern itu rata-rata orang-orang Yahudi dan ateis. Sehingga oleh orang Muslim, guru-guru kita, guru-guru ngaji kita di desa, di pesantren, kebanyakan mengharamkan filsafat. Gitu kan? Karena alasannya ke sana. Tapi imbasnya, efek negatifnya, karena kita mengharamkan filsafat sehingga ilmu kita tidak mengalami perkembangan. Itu saja. Yang dikaji itu saja. Dari zaman dulu sampai sekarang yang dikaji itu saja. Bicara fikih ya itu saja. Bicara teologi ya itu saja. Bicara ilmu waris ya begitu-begitu saja. Politik pun ya teorinya begitu-begitu saja. Jadi tidak ada kemajuan. Itu yang menjadi pertimbangan kenapa kita penting belajar filsafat ilmu dan belajar logika itu di sana. Ada kemajuan gitu kan. Begitu ya. Jadi sampai di mana tadi saya bicaranya? Saya mau melanjutkan jadi bingung. Ya bisa diterima ya, itu penjelasan versi filsafatnya seperti itu. Kalau kalian nggak terima ya nggak apa-apa, itu berarti bukan yang informasi yang kalian dengar bukan versi filsafat.
Karena versi filsafat seperti itu. Jadi kenapa dunia Islam mengalami kemunduran? Karena mereka meninggalkan filsafat, terutama filsafat modern. Karena kan kalau kita kaji sejarahnya, filsafat yang berkembang di dunia Islam pada waktu itu kan mentok di filsafat Yunani. Jadi bahkan kalau kita mengkaji kitab-kitabnya Imam Ghazali, ada statement yang mengharamkan filsafat. Jadi dan kebanyakan di kita yang ahli sunnah itu kan kiblatnya Imam Ghazali. Jadi ya mengamini saja Imam Ghazali mengharamkan filsafat, kita ikut-ikutan mengharamkan filsafat. Dan imbasnya ya seperti ini. Di Barat sudah bicara tentang lomba sampai ke bulan, kita masih ribut membicarakan awal bulan. Iya kan? Ramadan itu loh, awal Ramadan kan mau Kamis apa Jumat. Yang benar itu yang NU apa Muhammadiyah itu. Kan masih ribut kita. Mereka sudah ramai-ramai bicara tentang bom nuklir, senjata. Malam sudah penemuan-penemuan baru, kita masih ribut, kita masih mempersoalkan nasab siapa yang paling baik gitu kan. Saya keturunan Nabi, saya bukan, kamu bukan, kamu nasabnya buruk, saya bagus gitu kan, masih itu kan kebodohan gitu kalau dilihat dari filsafat gitu. Hal-hal yang tidak ada kemajuan dari dulu seperti itu. Nah, filsafat modern itu mereka orang-orang yang berpikir ke depan, progres. Mereka orang-orang yang berpikir mengutamakan progres ke depan. Ilmu itu harus ada hasilnya, harus ada produknya, harus ada penemuan baru, harus ada hal yang baru. Ilmu yang tidak ada menghasilkan hal baru, ilmu yang tidak menghasilkan hal baru, ilmu-ilmu tadi metafisika itu, untuk apa dipelajari? Itu hanya sia-sia saja, gitu. Membuang-buang waktu. Itu menurut versinya orang-orang Barat modern seperti itu. Sehingga rata-rata mereka kan kajiannya ke arah ilmu alam, bukan ilmu metafisika. Sebetulnya yang mereka kritik atau titik balik pelarian mereka melarikan diri dari metafisika itu sebetulnya karena trauma hegemoni gereja waktu dulu. Dulu zaman ilmu berkembang di dunia Islam, di Baghdad, di Mesir, di Irak, Baghdad, Irak ya, Suriah. Pada abad ke-1 sampai abad ke-10-an ya, sebelum era modern itu. Berarti kan sebelum abad 16, abad 17. Itu di Eropa mengalami zaman kemunduran. Zaman kegelapan istilahnya. Ya memang gelap beneran, di sana nggak ada listrik, nggak ada, orangnya masih primitif. Wong konon diceritakan orang sana nggak pernah mandi, pun nggak pernah sewok gitu kan. Ini jiwa ini. Coba kamu cari di sejarah itu, ada itu. Orang Eropa pada zaman kegelapan itu jorok-jorok banget. Makanya kalau ada pesta kan yang pakai baju, makanya baju orang-orang Eropa zaman dulu kan dibikin, kalau pakai rok bawahnya jebrag istilahnya lebar kan. Jadi di sini ada semacam penyangganya biar sana gitu. Karena biar di sini dalamannya nggak lembab gitu, karena ya nggak itu tadi. Terus mereka bawa kipas itu bukan karena panas tapi karena bau gitu kan. Coba kamu nyari di sejarah ada itu. Eropa zaman kegelapan itu seperti itu, tragis banget kan. Dan ilmu politik dan semua yang berbau perkembangan ilmu ya, terutama ilmu dan politik, kekuasaan itu kan waktu itu dikuasai oleh gereja Vatikan waktu itu. Pokoknya kalau tidak ada restu dari gereja dilarang. Dan gereja waktu itu sangat kolot, anti kemajuan, anti filsafat juga. Nah, zaman itu di dunia Islam filsafat sudah berkembang. Nanti endingnya ada di filsafatnya Ibn Rus. Ibn Rus itu orang yang berjasa menyelamatkan filsafat Yunani sampai ke Eropa. Nah, oleh orang-orang Eropa filsafatnya Ibn Rus itu dikaji dengan sangat mendalam oleh banyak orang sehingga lahirlah orang-orang tokoh-tokoh
terkenal di filsafat barat modern itu seperti Descartes, David Hume. Pokoknya sampai nanti munculnya logika modern itu dari orang-orang itu. Dari orang-orang yang awalnya mengkaji filsafatnya Ibn Rus. Karena orang Eropa sendiri kan mengakses filsafat Yunani tidak dari Yunani langsung, tapi dari Irak itu, dari Baghdad, dari Andalusia. Andalusia Spanyol ya. Kan negara Islam waktu itu kan ada di Andalusia dan ada di Irak dan Spanyol. Dua kerajaan, Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Jadi orang-orang Eropa, orang seperti Inggris, Jerman, Prancis, zaman-zaman dulu itu, mereka mengaji filsafat tidak langsung dari Yunani, meskipun Yunani juga Eropa, kan Eropa Timur. Tapi karena Yunani sudah runtuh waktu itu, sudah tinggal puing-puing filsafatnya. Mereka mengaji filsafat dari dunia Islam, Ibn Rus itu. Sampai muncullah itu tadi logika modern. Itu perjalanannya panjang. Dan saya lebih suka belajar logika itu dari sejarahnya loh, daripada harus mempelajari rumus-rumus itu. Bagi saya, aduh, jelimet gitu. Itu sejarah logika seperti itu ya, logika modern itu perjalanannya panjang. Jadi logika modern itu diciptakan untuk itu tadi, mengkaji ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu alam. Kenapa harus ilmu alam? Karena ilmu yang metafisika tadi itu kajiannya mentok. Sampai di situ, jumud, istilahnya jumud, baku, apalagi ya stagnan, stagnan itu. Jadi mereka berusaha meninggalkan metafisika, karena metafisika itu tadi itu usang, kuno, tidak menemukan pengetahuan baru. Sehingga muncullah yang namanya logika induksi itu tadi, penemuan. Logika induksi itu logika riset. Ya, prakteknya riset, verifikasi. Kan ketika kita mendengar kiai bahwa di surga itu enak loh, kan kita nggak pernah bisa riset gimana sih. Kiainya saja sendiri belum pernah ke surga kok. Ya. Apalagi kita yang mendengar bagaimana caranya ke surga. Makanya kan nggak bisa diriset. Itu karena itu metafisika. Tapi ketika bicara tentang ilmu alam itu harus bisa diriset. Tentang bulan, orang pergi ke bulan, katanya di sana ada yang namanya lubang hitam, kemudian orang membuat alat teleskop sehingga bisa menangkap yang namanya lubang hitam di angkasa sana. Misalnya di planet Saturnus ada apa di sana, orang berlomba-lomba membuat alat yang bisa terbang ke sana. Itu hasil penemuan filsafat modern. Seumpama tidak ada filsafat modern, ya barangkali tidak ada perkembangan dunia yang seperti sekarang. Ada penemuan roket, penemuan internet, penemuan teknologi sampai sekarang. Penemuan mesin pun, revolusi industri itu kan hasil dari filsafat modern juga. Ini yang menjadi alasan kenapa disebut filsafat itu disebut sebagai induknya ilmu. Karena filsafat itu yang mendasari lahirnya ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu industri, teknik, ilmu, apalagi ya ilmu yang selama ini kita kenal lah. Kita kenal ada komputer, ada akuntansi, ada fisika, matematika, geografi, apalagi ya semua ilmu yang kalian pernah pelajari lah sejak SMA ke bawah itu, ataupun dari HP, dari internet, itu kan itu ilmu itu. Perkembangan ilmu seperti itu. Nah, induksi itu tadi ditujukan, diciptakan untuk meneliti objek-objek kajian objek-objek yang sifatnya faktual ya, alam itu tadi, objek alam. Sehingga ketika ada orang mengkaji manusia tapi menggunakan induksi, pasti yang dikaji itu sisi fisiknya. Karena yang hanya sisi fisik itu yang bisa diverifikasi. Sisi non fisiknya atau metafisiknya nggak bisa. Manusia punya jiwa. Meneliti jiwa itu di mana? Kamu pernah nggak ketemu dengan jiwamu sendiri? Enggak kan? Jangankan kamu, saya juga enggak gitu. Ketemu dengan ruhnya sendiri pernah nggak? Enggak kan? Katanya manusia punya ruh, tapi pernah ketemu nggak dengan ruh sendiri? Kan nggak pernah. Makanya itu masuknya tidak bisa diverifikasi.
Ya kan kalau di kemarin kita belajar logika modern kan ada preposisi adalah ya kan logika kan ada di premis-premis itu tadi kan, premis pertama, premis kedua dan kesimpulan. Premis itu istilah lainnya ya bisa kalimat, istilah lainnya bisa teori, nanti berkembang istilahnya. Di filsafat ilmu nanti awalnya dari premis, kemudian istilah premis nanti berkembang menjadi teori. Teori berkembang lagi menjadi ilmu. Jadi pengertian ilmu kan nanti sekumpulan teori. Sekumpulan teori yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah sistem atau urut-urutan. Oh, ini urutan kelompok biologi sehingga muncullah ilmu biologi. Ini teori-teori sekelompok teori yang berkaitan dengan benda-benda angkasa sehingga muncullah ilmu astronomi. Seperti itu. Awalnya ya dari premis-premis itu tadi. Dari teori-teori atau statement atau hipotesis istilah lainnya. Jadi bisa awalnya premis, nanti berkembang menjadi statement, berkembang menjadi hipotesis, berkembang menjadi teori, dari teori berkembang menjadi ilmu. Urutannya seperti itu. Jadi pengertiannya ya mirip-mirip atau sama lah bisa dibilang seperti itu. Hanya pengembangan. Premis itu tadi kan kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Nanti istilah lainnya statement, istilah lainnya teori, istilah lainnya nanti teori-teori yang terkumpul menjadi sebuah satu urutan teori itu namanya ilmu. Urut-urutannya ke sana. Dan kalau bicara tentang ilmu modern ya itu tadi pasti induksi. Jadi ilmu modern, ilmu alam itu anti dengan filsuf ilmu alam itu anti dengan metafisika, anti deduksi. Mereka orang-orang yang berusaha menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari deduksi, dari metafisika. Nanti kalau kita mengkaji filsafatnya misalnya ada di Julius Ayer atau lingkaran Wina, orang-orang Eropa, Inggris dan Jerman waktu lingkaran Wina Austria. Pada abad 18, 19 secara terang-terangan mereka menolak metafisika. Secara terang-terangan mereka menolak metafisika. Digantilah ini ilmu fisika yang namanya mereka menggunakan induksi itu tadi. Nah, nanti induksi kan begini. Pertama kan awalnya pengertian preposisi itu kan sebuah kalimat. Kalimat kan mengandung subjek dan predikat itu tadi kan. Sebuah kalimat yang bisa dinilai benar atau salah. Kemarin kan saya sebutkan seperti itu. Kalau itu statement atau preposisi. Nanti berkembang pengertian preposisi itu berkembang. Jadi awalnya seperti itu, ini berkembang. Karena gini. Sehari ini hujan, itu bisa dicek kebenarannya. Tapi kalau pakai kalimatnya apakah hari ini hujan, kan tidak bisa dicek kebenarannya. Gitu kan. Nanti berkembang. Jadi preposisi itu bukan kalimat yang mengandung makna benar atau salah, bukan kalimat yang bisa benar atau salah, tapi kalimat yang bermakna. Nanti pengertiannya seperti itu. Preposisi adalah kalimat yang bermakna. Dan kalimat yang bermakna itulah yang bisa dinilai benar atau salahnya. Dan itu nanti berkaitan dengan fakta itu tadi, fakta. Ilmu alam lagi nanti. Sudah di sini sudah tidak bicara tentang ilmu metafisika. Kalau bicara logika modern sudah tidak bicara ilmu metafisika. Makanya sebenarnya kurang tepat kalau mencontohkan logika modern menggunakan kajian-kajian metafisika, itu nggak tepat. Nanti setelah bermakna nanti menjadi ilmiah. Nanti muncullah setelah itu perkembangan berikutnya muncullah namanya teori ilmiah. Teori ilmiah itu nanti berkembang ke sana. Yang dimaksud teori ilmiah itu teori yang itu tadi mengandung makna dan bisa dinilai salah atau benar. Teori ilmiah. Nanti setelah muncullah teori ilmiah nanti muncullah metode ilmiah. Urut-urutannya ke sana. Bisa diserut ya, bisa diserut nggak? Ya nanti bisa disimak di videonya, bisa lah nanti saya share.
Jadi sejarah munculnya logika modern seperti itu. Dan kenapa kita belajarnya logika modern? Tahu ya alasannya seperti itu tadi ya. Logika modern. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Biar tidak ngantuk gimana ya? Saya juga bingung, saya juga ngantuk ya masalahnya. Suasananya tidak mendukung sekali ini ya. Wis panas mendung. Nggak kelihatan ya? Yang penting ada suaranya lah. Yang penting ada suaranya sih. Yang penting ada suaranya intinya Pak itu. Misal kita ini. Di logika pembahasan lagi modern itu nanti ada satu tokoh yang namanya Popper. Dia secara khusus berbicara tentang induksi. Induksi itu begini. Popper itu menulis buku namanya Logika Penelitian. Judul bukunya itu Logika Penelitian. Dia memaparkan beberapa masalah filosofi yang menyangkut ilmu pengetahuan alam. Kan ilmu alam lagi sudah tidak bicara tentang ilmu yang non alam atau metafisika. Salah satu tema pertama yang menarik dalam pemikiran Popper ini adalah pendapatnya tentang masalah induksi dalam ilmu pengetahuan alam. Nah ini, menurut dia, tugas ilmu pengetahuan modern ialah merumuskan hukum-hukum yang bersifat umum dan mutlak perlu. Jadi itu tadi supaya ditemukannya ilmu-ilmu baru atau hal-hal baru. Metode induksi dijalankan dengan observasi dan eksperimentasi. Itu tadi kan. Eksperimen. Tahu eksperimen Mbak ya? Apa? Percobaan kan? Percobaan. Percobaannya bisa di labnya pun bisa di lab dalam arti ruangan khusus, bisa di lab dalam arti sebuah hutan yang dilindungi atau kebun yang diatur sedemikian rupa, suhunya, ruangannya, hamaknya, dan seterusnya. Itu kan lab. Pengertian lab itu luas. Nah, pendek kata, metode induksi ini berdasarkan fakta-fakta. Itu seperti itu. Induksi itu penalaran atau metode berpikir yang digunakan untuk ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu benda-benda alam tadi ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi kategori ilmu itu selalu berubah loh. Zaman dulu, zaman di era, bahkan sampai era filsafat di zaman dunia Islam itu di Irak dan Andalusia atau Spanyol itu belum ada kategori ilmu alam, ilmu sosial, nggak ada. Jadi kategori ilmu alam, ilmu sosial itu kategori yang baru, hal baru. Jadi dulu yang namanya ilmu ya ilmu, orang tidak pernah mengkategorikan ini loh ilmu alam, ini ilmu sosial, ini ilmu apa, nggak ada itu. Ketika kita belajar sejarah ilmu di era Imam Mazhab yang keempat, yang pertama siapa? Imam Maliki ya. Itu pun di eranya beliau, kategori ilmu hanya dua, fikih akbar dan fikih asghar. Fikih akbar itu yang berbicara tentang ketuhanan, teologi. Nanti fikih asghar itu fikih yang selama ini kita kenal, bicara tentang sholat, tata cara ibadah. Itu seperti itu. Belum ada IPA, IPS, belum ada.
Nah, kategori ilmu IPA IPS itu ya baru ya di abad awal-awal abad 20 itu. Di tahun 1800 1900-an. Ya di otak-atiknya filsuf-filsuf modern itu. Nah, kategori ilmu itu dimunculkan yaitu tadi untuk awalnya itu tadi apa? Karena orang-orang modern itu anti dengan metafisika. Jadi mereka berusaha mati-matian, ini loh ilmu yang benar, ini ilmu yang menurut mereka loh ya, ini ilmu yang berguna, ini ilmu yang nggak berguna. Metafisika itu tidak berguna. Sementara yang berguna itu yang ilmu fisik, ilmu-ilmu alam. Gitu. Karena menghasilkan teknologi jelas, produknya jelas, metodenya jelas, cara kajiannya jelas, terukur, apalagi ya, kurikulumnya jelas, bisa diukur dengan jelas. Sementara ilmu yang tadi metafisika itu ilmu yang tidak jelas, hasilnya tidak jelas, itu saja lagi, tidak menghasilkan pengetahuan baru, hanya membuang-buang waktu, pertimbangannya seperti itu. Sehingga metafisika itu dari filsafat barat nggak pernah dikaji metafisika. Ada filsafat barat, ada yang mengaji metafisika, tapi nanti ya filsuf-filsuf tertentu lah, tidak semua. Tapi alur besar atau ciri khas utama dari filsafat modern itu di pembahasan tentang ilmu ini, ilmu alam. Ciri khasnya di sini. Filsafat modern ciri khasnya berbicara tentang ilmu alam, bukan ilmu metafisika. Nah, tujuan di tadi ya, logika induksi, tujuan utamanya diciptakan logika induksi untuk menyaring ya, untuk apa tadi? Untuk menemukan hal-hal baru di ilmu alam itu tadi. Tujuan diciptakannya metode induksi itu supaya untuk memisahkan diri dari ilmu itu, untuk memisahkan ilmu dari hal-hal yang metafisika, mengkhususkan ilmu dari hal-hal yang faktual saja. Ada pertanyaan, Mbak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya juga bingung mau cerita apa lagi. Coba gini, kalian browsing misalnya tokoh siapa ya? Yaitu yang di logika modern itu seperti Bertrand Russell, ada tokoh yang kemarin disebut tokoh-tokoh filsafat kemarin. Waktu slide yang berapa ya? Bertrand Russell, nggak jelas ya. Coba Bertrand Russell tulisannya, RUSS, Russell, Bertrand Russell. Ada lagi Alfred North Whitehead. Ya, white itu putih, head itu kepala ya. Mungkin dia ubanan kali. Whitehead gandeng itu, Whitehead. Nama orang itu, Alfred North ya, North utara itu, NORT, North. Berarti Whitehead kepala putih ya. Si kepala putih dari utara. Itu juga dia bicara logika modern. Sudah ketemu nggak? Filsafat aja, Pak, filsafat gunanya. Filsafat modern dong. Itu nama tokohnya White, filsafat atau logika Russell itu, Pak. Logika menurut Russell, Bertrand Russell. Bahasanya Russell sih. Ya, RUSSL.
mengatakan bahwa matematika adalah cabang dari logika. Coba kedua apa lagi? Apa lagi ya? Semua kebenaran dapat disimpulkan dari rumus-rumus logika. Oke. Kalau Whitehead ada nggak Pak? Coba Whitehead. Bertrand Russell dan Whitehead itu dua orang yang dia menulis satu buku, tapi dua orang. Prinsipia Matematika kalau nggak salah judul bukunya. Saya kalau sudah ada kata matematikanya agak pusing sendiri gitu, jangan-jangan. Di sana isinya angka-angka kayak kalkulus gitu. Matematika formal adalah disiplin yang mendapatkan maksud matematika murni, berasal dari teori logika formal yang direformasi. Oh gitu ya. Albert Whitehead ya begitu ya. seorang matematikawan. Dia matematikawan, tapi juga dikenal filsuf juga Whitehead itu. Terus nanti ini apa ya? Ayer itu Alfred Jules Ayer. Alfred ALFRED terus Jules JULES Ayer. Itu juga tokoh di logika modern. Ketemu nggak? Coba di pokok pikirannya gimana? Oh, dia bicara tentang logika, menurut dia bagaimana? Di sini juga ada nih, Ayer. Ketemu Mbak? Nah, ini di sini ada Alfred Ayer itu menerbitkan buku namanya Language, Truth and Logic 1936. Nah, Ayer ini orang yang memperkenalkan tentang prinsip verifikasi di logika induksi. Ayer ini orang yang memperkenalkan prinsip verifikasi di logika induksi. Dia di sini ada kutipannya Ayer. Pertama-tama harus diinsafi dengan baik bahwa prinsip verifikasi bermaksud menentukan makna suatu ucapan, bukan kebenaran. Maknanya dulu yang dimaksud ya. Maknanya apa? Suatu ucapan yang bermakna bisa benar atau salah. Di sini dicontohkan orang yang mengatakan kota Balikpapan terletak di Pulau Jawa atau Palembang adalah ibu kota Republik Indonesia, mengucapkan satu kalimat yang tidak benar. Karena ketika diverifikasi salah hasilnya. Balikpapan itu ada di mana sih Kalimantan ya? Ya di Balikpapan, oh di sini berarti. Ya, jadi Ayer ini ada nggak di situ nggak? Ayer itu orang yang memperkenalkan prinsip verifikasi. Tuh Ayer ya. Ayer, Jules Ayer. Ini dia juga kayaknya orang Yahudi loh. Ya kalau belajar filsafat ketemu orang Yahudi ya biasa, nggak usah alergi, biasa baik. Setelah Ayer nanti ada Wittgenstein, Ludwig double T ya, Wittgenstein. Dia juga bicara tentang logika juga, tapi dia lebih spesifik. Wittgenstein, nanti istilahnya teori gambar. Jadi bahasa ini kan yang menggambarkan realitas. Bahasa itu menggambarkan realitas, makanya menggunakan teori gambar. Bukan gambar yang begini, Mbak. Maksudnya bahasa itu tugasnya menggambarkan realitas, sehingga dia meneorikan
itu menggunakan istilah teori gambar. Terus setelah Wittgenstein nanti ada apa lagi ini? Wittgenstein, ada John Austin, ada, nah ini ada Popper yang menurut saya menarik, ini Popper. Coba kamu browsing di Popper, Mbak. Popper, P-O-P-P, Popper. Bukan Popeye, Mbak. Popper. Popeye. Iya, Popper double P. Nanti dia orang yang mengkritik prinsip verifikasi. Ya kan, di filsafat itu kritik mengkritik biasa. Si Ayer, Mbah Ayer memperkenalkan prinsip verifikasi. Nanti teorinya Mbah Ayer dikritik oleh Popper. Ketemu nggak? Enggak, Pak. Oh, gimana sih? Pop. Popper. O P P E. Oh, double P-nya di tengah. P-O-P-P-R. Iya, P O P P. Masa kayak gitu? P P E R. Pakai E enggak? Iya, pakai E. Jualan popper bukan? Ada ide, Pak. Ini loh, yang kayak gini loh. Ini nih, coba di bawah. Ini. Karl Raimund Popper. Ini, Pak. Nah, itu, yang itu. Karl Popper, Karl Raimund Popper. Dia orang yang mengkritik prinsip verifikasi. Namanya nanti falsifikasi. Ini masih berbicara tentang induksi, masih seputar induksi yang dimaksud itu. Prinsip verifikasi di induksi. Terus nanti menurut dia kayak gini. Di sini keterangannya begini. Popper berhasil menyodorkan suatu pemecahan bagi masalah induksi dengan mengubah seluruh pandangan tradisional tentang ilmu pengetahuan. Menurut dia suatu ucapan, teori atau preposisi tadi ya. Tadi kita menyebut preposisi atau di sini teori tidak bersifat ilmiah karena sudah dibuktikan, melainkan karena dapat diuji. Jadi meskipun belum terbukti kebenarannya, tapi memungkinkan untuk diuji, itu juga bisa disebut masuk kategori ilmiah. Metafisika kan nggak bisa diuji, hanya mungkin benar, tapi kan kita nggak pernah bisa menguji metafisika. Manusia punya jiwa, mungkin benar, tapi kita sampai dari zaman dahulu sampai sekarang, kita belum pernah menemukan cara bagaimana sih menguji adanya jiwa. Atau jangankan jiwa lah, mungkin itu terlalu ekstrim. Hantu, kuntilanak, pocong. Pocong itu kan metafisika itu. Meskipun ada orang yang bisa melihat pocong, iya, tapi secara prinsip membuktikan adanya pocong itu tidak ada ilmunya, tidak ada caranya loh. Yang logis, cara yang logis itu nggak ada. Apalagi kalau di YouTube, di medsos ada pocong bisa di kamera, itu ya banyak bullshitnya. Nah, Popper mengatakan bahwa ilmu atau teori ilmiah itu teori yang bisa diuji atau bisa dibuktikan salahnya, istilahnya itu. Maksudnya kayak gini, gimana ya? Selama ini kita contohkan ngaji ya, yang ekstrim, contoh ekstrim. Selama ini kita ngaji,
kan hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kan. Kiainya ngomong apa kita mendengarkan, oh benar. Tanpa kita pernah melakukan falsifikasi. Falsifikasi itu membuktikan salah gitu. Bukan membuktikan benar, tapi membuktikan salah. Apa istilahnya, pembuktian terbalik apa ya? Gimana sih ya? Pembuktian terbalik. Pernah nggak mengenai istilah itu? Membuktikan salahnya. Jadi intinya bahwa teori-teori yang memungkinkan untuk dibuktikan salah itu berarti kategori teori ilmiah. Atau kajian ilmiah itu selalu dipenuhi dengan kritik dan kritik. Jadi sekarang dianggap benar, bisa jadi besok ketemu salahnya. Sekarang sebuah teori bumi datar, dulu kan orang menggunakan teori bumi datar. Zaman era kegelapan Eropa itu, gereja teorinya pakai teori bumi datar. Tapi begitu ditemukan teleskop, teori bumi datar itu dianggap salah, terbukti salahnya. Sehingga muncul teori baru bumi bulat. Mana siapa ya yang nanya bumi datar bumi bulat ya? Tapi kalau telur sama ayam duluan mana itu nggak bisa diverifikasi itu mbak. Masalahnya telur dan ayam duluan mana nggak bisa diverifikasi. Gimana coba? Kamu nyari ayam yang pertama kali ada di dunia, kan susah kan? Terus apakah ayam itu bertelur apa enggak itu lebih susah lagi. Makanya itu tidak bisa, itu bukan ilmu itu. Bukan ilmiah itu. Makanya di logika pun itu istilahnya kontradiksi. Lebih tepatnya itu juga metafisika itu. Karena nggak bisa dibuktikan. Misalnya gini, Einstein, teori relativitas. Teorinya Einstein itu berhasil membuktikan salahnya teori fisikanya Newton. Pernah kaji filsafatnya teorinya Einstein dan Newton, Mbak? Masa sih? Teori Newton kan bicara gravitasi kan, gravitasi gitu. Terus misalnya di teori Newton kan yang namanya garis itu kan dulu ya. Jadi jarak itu sebuah garis lurus dari titik A ke titik B kan, kayak gitu. Jadi garis lurus. Tapi kalau di Einstein kan bukan garis lurus tapi garis melengkung. Ya karena Newton itu berbicara bidang datar, bumi datar, tapi kalau Newton kan bicara bumi bulat. Kalau bumi bulat kan saya berjalan ke sana, kan aslinya perjalanannya melengkung gitu, karena buminya melengkung. Maksud nggak sih Mbak? Perjalanan pesawat. Karena buminya melengkung kan akhirnya pesawat dari Jakarta ke Belanda itu kan melengkung perjalanan pesawatnya, karena buminya melengkung. Iya kan? Itu karena teorinya Einstein berbicara tentang bumi melengkung, bumi bulat. Tapi kalau prinsip dasarnya teori Newton itu bumi datar. Makanya perjalanan itu datar. Perjalanan dari titik A ke titik B itu datar kalau di Newton. Itu perkembangan ilmu seperti itu. Ya bisa jadi besok teorinya Einstein salah, ya bisa jadi. Itu kajian ilmiah kan biasa seperti itu. Bisa dibuktikan salahnya. Jadi ilmuwan sejati itu tidak akan menakuti kritik. Sebaliknya ia sangat mengharapkan kritik. Sebab hanya melalui jalan kritik ilmu pengetahuan dapat maju atau ditemukan hal-hal baru. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Sudahlah ya. Iya, kayaknya mau hujan ya. Iya, yang paling jauh kemana Mbak? Jangan bilang Papua loh. Itu deket loh di situ loh. Oh iya. Ya begitulah ya. Oh itunya mana Mbak? Iyalah mau hujan kita pulang kasih kue lah. Mbak pinjam Mbak.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang 2 ikut itu Pak. Sampai dikasih. Hmm. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga kalian pusing. Kalau pusing itu nggak ngantuk loh, tapi kalau nggak pusing malah biasanya ngantuk, atau sebaliknya, nggak tahu lah. Kalau saya biasanya kalau pusingnya lagi sudah di luar batas itu malah ngantuk, pengennya tidur. Tapi kalau pusingnya masih bisa dipikir itu malah nggak bisa tidur. Terima kasih. Ya ini Mbak. Udah enggak ya? Udah. Oh iya, ya sudah nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.